Sekali lagi kita sampaikan bahwa tawajuh itu zikir kolbu, zikir yang dilakukan atau diucapkan di dalam hati. Yang diucapkan adalah ismu zat. Ismu zat, nama zat yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Zat yang maha kuasa. Ismu zat, nama zat yang menciptakan kita semua. Siapa? Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya itu mengambil nama untuk dirinya itu dengan nama Allah? Nama itu kan banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam dan lain sebagainya. Yang kita kenal ada 99 itu ya. Ya Pak, Bu? Karena lafaz Allah itu yang paling mulia, yang paling bagus di antara lafaz-lafaz yang lain. Nama-nama yang lain paling bagus ya kalimat Allah itulah. Maka Tuhan kita mengambil nama untuk dirinya adalah pakai kalimat Allah, kata Allah. Allah itu nama zat yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Zikir di dalam hati kita, qalbu Allah, Allah, Allah. Itu Pak Bu. Pertama kali kita baiat dulu, saya sudah terangkan bahwa jantung kita, qalbu secara fisik, jantung kita ini fungsinya adalah untuk memompa darah. Kalau menurut ilmu dokter, memompa darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Seandainya ada kotoran-kotoran, karena zaman sekarang itu banyak makanan-makanan atau minuman-minuman yang bercampur kimia, yang itu menyebabkan di tubuh kita nggak kuat, disaring oleh jantung itu tadi. Macam-macam biar bersih. Nah, secara ilmu tasawuf, jantung kita juga berfungsi untuk menyaring darah. Cuman yang disaring itu nafsu syaitan, hawa nafsu yang buruk. Disaring supaya nafsu syaitan itu tidak berjalan atau tidak mengikuti mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Sehingga ketika setiap detak jantung dek 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 Allah 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 itu akan menjadi setrum, menjadi aliran-aliran listrik yang di situ semakin banyak kita berzikir Allah Allah Allah, maka aliran-aliran listrik di dalam tubuh kita, setrum itu di dalam darah kita akan semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka setan atau nafsu setan tidak akan bisa berjalan. Nah, kalau nafsu setan tidak bisa berjalan, maka manusia itu akan selalu berbuat kebaikan karena nafsunya yang buruk nggak bisa jalan. Kabeh lakoni apik, sing dilakoni apik ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya lanjutkan, sebuah desa atau sebuah negeri ada yang mendapatkan barokah, ada yang tidak mendapatkan berkah. Kalau Bapak Ibu pengen nggak desa Bapak Ibu mendapatkan berkah? Pengen nggak? Yang lebih banyak berkahnya? Pengen ya? Saya bacakan ayat di dalam Al-Quran, ayat surat Al-A'raf ayat 96, insyaallah nek lali yang kau ditelok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau.
Seandainya penduduk bumi, penduduk suatu negeri, penduduk desa itu semuanya amanu. Amanu apa? Beriman. Iman itu apa? Percaya. Percaya atau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin gak semua yang diciptakan Allah di bumi dan di langit tidak ada yang sia-sia? Yakin gak? Yakin. Karena Allah itu Tuhan yang maha tahu. Kabeh sing diciptake Gusti Allah, semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Cuman manusia yang kurang belajar, kita sebagai manusia yang kurang ilmu belum bisa memanfaatkan atau menjadikan sesuatu yang diciptakan Allah itu menjadi keberkahan bagi kita. Manfaat bagi kita belum bisa karena ilmu kita sangat terbatas. Amanu, tapi di situ ada lanjutannya. Amanu wattaqau. Percaya juga mau melakukan. Bapak percaya zikir thariqah itu baik? Bagus? Bagus. Niku percaya. Terus kemudian wattaqau mau melaksanakan. Kalau percaya zikir thariqah itu bagus, tapi enggak mau melaksanakan, percaya tapi gak gelem tandang, gak gelem nglakoni, kuwi jenengane mbangkang. Ya Pak ya. Percaya tapi gak gelem nglakoni kuwi jenengane mbangkang. Lah, nglakoni tapi gak percaya kuwi jenengane jajal, coba-coba. Buat anak kok coba-coba. Ya. Percaya gak nglakoni jenengane mbangkang. Lah nglakoni tapi gak percaya jenengane jajal. Aku tak jajal melok zikir thariqah kaya Pak Jubaid. Ben rezekine lancar tenan apa gak. Lah kuwi jenenge gak yakin tapi melok tandang, melok ngelakukan. Itu jajal jenenge. Nah, percaya dan amanu wattaqau. Nah, kalau kita sudah percaya, yakin sepenuhnya bahwa zikir yang kita lakukan, pembersihan kolbu, tazkiyatun nafs namanya, zikir ini la ilaha illallah, zikir Allah, itu zikir tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Zikir yang digunakan, yang manfaatnya untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan rohani kita. Supaya apa? Kalau jiwa kita, rohani kita itu sudah bersih, maka kita akan mendapatkan ilham. Kolbu kita ini, kolbu jantung secara fisik, latifatul kolbi yang berada di bawah susu kiri kita, itu ditempati nafsu lawamah namanya. Nafsu lawamah itu konco-konconya itu ada 9. Di antaranya al-lawam, al-kizbu, al-hawa, itu semua buruk. Hawa nafsu konco-konco sing elek. Nah, ketika dimasukkan zikir Allah atau la ilaha illallah, bersihlah hati kita itu tadi. Nah, ketika bersih, nah kolbu itu terus apa ke kanan, di bawah susu kanan namanya latifatul ruhi, latifah ruh. Di situ ada nafsu mulhimmah. Kalau hati kita sudah bersih, dibersihkan melalui zikir itu tadi, di sini ada nafsu mulhimmah. Semua yang dilakukan oleh manusia adalah ilham dari Allah. Kalau sudah ilham dari Allah, gak enek sing salah. Insya Allah kabeh bener, karena semuanya sudah melalui ilham Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang kita lakukan semua sudah menjadi ilhamnya Allah, sudah dari ilhamnya Allah, ilham dari Allah maksudnya,
maka masuklah kepada latifatus sirri, kita akan mempunyai jiwa yang tenang. Ayem, madep, mantep, ibadah dilakukan dengan sekuat tenaga, ibadah, zikir, sholat, puasa, zakat semua dilakukan dengan sementara rezeki gak usah dipikir, teko dengan sendirinya. Kerjaan gak terlalu dipikir, datang dengan sendirinya. Yang penting kita amanu wattaqau, percaya dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak taat, cuma percaya saja, enggak wattaqau, ya kurang. Nah, setelah mendapat jiwa yang tenang, maka pindah lagi kepada latifatul khofi, rahasia. Di situ ada nafsu mardiyah. Nafsu apa mardiyah? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kolbu nafsu lawama kita buang, kita gosok, kita kubah, kita basuh, kita brus, kita setrika dengan la ilaha illallah atau Allah Allah Allah, kemudian masuk ke latifatur ruhi, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi. Di sini mardiyah, ridho dan diridhoi. Nah, setelah kita mendapatkan ridho, waktu kita hidup maupun kita sudah mati, maka menjadilah nafsu kamilah, orang yang sempurna menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuatkan amanu, percaya, zikir bagus, lakukan wattaqau. Nanti akan menjadi kesempurnaan dalam diri kita. Mendapatkan apa? Mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim, yakti bakal buka sapa ingsun, aku akan terus menerus, aku Allah, kata Allah, akan terus menerus membuka alaihim, kepada orang-orang yang amanu wattaqau tadi, ya, beriman dan percaya dan mau melaksanakan. Apa yang dibukakan? La fatahna alaihim barokatin, banyak keberkahan. Tidak cuma barokatan, satu keberkahan, tidak. Barokatin, banyak keberkahan. Apa itu? Macam-macam pokoknya. Nyekel tasbih jadi barokah. Berkah itu apa? Mangan jadi berkah, kerjanya banyak berkah, rezekinya banyak berkah. Masya Allah, luar biasa. Berkah itu apa? Para ulama mendefinisikan atau menafsirkan kata-kata berkah itu ziyadatul khair ba'dal khair, tambahnya kebaikan sesudah mendapatkan kebaikan. Bapak untuk bojo, nikah itu baik nggak? Baik. Untuk menikah kuwi baik. Melakukan kebaikan yang namanya nikah, tapi tambahnya kebaikan setelah itu bojo-bojone berkah ora. Suami atau istri yang barokah, yaitu suami atau istri yang mendorong bojone untuk melakukan kebaikan. Jadi wis nglakoni kebaikan nikah, tambah kebaikan meneh, tambah rajin. Waktu bujang gak rajin ibadah, sekali di bojo, sekali nikah tambah rajin. Ikut jenengane ziyadatul khair ba'dal khair, mendapatkan tambahan kebaikan setelah melakukan kebaikan. Waya bujang rajin sekali bojo gak pati rajin, kuwi gak tambah barokah, jenengane sekongkol dalam kemunduran. Ya Bu ya. La fatahna alaihim barokatin, banyak keberkahan. Apa-apa yang kita lakukan jadi enak.
Kerjone kaya gak patek ngoyo, gak patek kesel, tidak terlalu capek, tapi Masya Allah dirasakan luar biasa. Masuk ke dalam perut, dimakan keluarga, Masya Allah luar biasa enak. Membuat hati kita itu ayem, tenang. Karena apa? Rezeki yang kita makan jadi suatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Tetapi kebanyakan walakin kadzabu, kebanyakan manusia itu mendustainya, gak patek percaya. Fa'akhadnahum, maka aku turunkan kepada mereka. Fa'akhadnahum bima, dengan kerepotan kanu yaksibun, kerepotan yang diciptakan oleh mereka itu sendiri. Dikasih yang enak nggak mau, piye carane digawe enak karo Gusti Allah? Perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, lakukan ibadah dengan sempurna, kerjone sidik-sidik tapi rezekine akeh, barokah, dadeke atine ayem, uripe kepenak. Tapi karena kita nggak mau, ya akhirnya repot itu datang dengan sendirinya, bukan dari Allah tapi sebab dari kita sendiri. Bisa dipahami Pak Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita tawajuh dulu, muka-muka